Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati, kita sembah Tuhan, biar Tuhan berdaulat, bertahta di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur bisa datang lagi di hadapan Kau Tuhan. Pada pagi hari ini berkumpul bersama setiap jemaat di tempat ini, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah Tuhan bekerja atas hidup kami. Kami mau nyanyikan setiap kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, biarlah Tuhan bekerja atas hidup kami. Kami mau nyanyikan syukur kami hanya bagi Engkau. Kami mau naikkan segala ucapan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau naikkan segala hal yang baik Tuhan, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan ini menjadi penyembahan kami. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Bapa. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau nyanyikan setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan. Sejak waktu hidup kita mengenalmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Dia
Engkau yang layak disembah Tuhan. Karena Engkau Raja, Engkau Tuhan kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita sembah Dia, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah, yes, yes Lord. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari semua cepat sama-sama. Kami siap untuk bersorak buat pada pagi hari buat Tuhan kita. Terima kasih, kami siap bersorak Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai percaya bahwa Bapa kita begitu baik pada pagi hari ini. Kalau begitu sama-sama kita angkat tangan kita bersorak. Amin. Sebab Dia begitu baik.
kepada diri saudara, mari kita bersiap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mazmur 126 katakan, yang berjalan menabur sambil menabur membawa berkat indah sambil membawa tunai dengan bersuka cita. Firman Tuhan ini, yang berjalan akan mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kami memegang setiap janji Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami berjalan, Engkau memberikan sukacita kekuatan untuk kami bisa melewati setiap masalah kami. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami datang percaya kepada Engkau bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan menopang kami Tuhan. Engkau akan menjaga kami Tuhan.
Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan. Sebab ada Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah, kami mau nyanyikan kebaikan Tuhan pada pagi hari. Kami mau katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Yes, amin Tuhan. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku jalan ketakutan, Kau hadir di sisiku. Tuhan katakan jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Mari jemaat kita berdiri katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya mau kita semua di tempat ini, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan melewati lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan. Bapa dan Kami. Mari kita bermazmur bagi Tuhan karena Dia baik. Haleluya.
penyembahan kami di hadapan Kau Tuhan. Amin, amin Tuhan. Jauh melebihi Semua yang terdekat sekalipun. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kau yang mengenal kami Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Yes. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita bermazmur. Haleluya Tuhan.
together wonderful to me. Dan sorakan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami disegarkan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Persiapkan jiwa kami, roh kami Tuhan. Untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Kau berkata setiap telinga kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Biarlah menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur berkati juga seluruh jemaat yang ada di rumah Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua dirubahkan karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kau mengatakan bahwa firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Urapi setiap kami, berkati hati kami, bukakan pikiran kami. Agar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan di City Blessing Balikpapan. Senang sekali minggu kali ini saya sebagai hamba Tuhan dari City Blessing Palembang diberikan kesempatan untuk memberkati Bapak Ibu sekalian yang berjemaat di Jemaat City Blessing Balikpapan. Salam hangat dari kami dan seluruh jemaat City Blessing Palembang untuk kalian semua. Saya percaya tali kasih di antara kita, kasih persaudaraan di antara kita itu diikatkan oleh darah Yesus yang luar biasa untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kali ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya bahwa ini akan memberkati kita semua, karena tema dari Jemaat City Blessing Balikpapan yaitu Covenant, dan kali ini saya akan membagikan bagaimana perjamuan kudus itu sebagai meal of covenant. Mari kita buka Lukas 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca sama-sama dan saya akan membacakannya dengan cepat untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya di dalam Yesus semua misteri Allah itu disingkapkan. Di dalam Yesus juga Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Di dalam Yesus kita mendapat bagian dalam kasih Allah yang kekal. Di dalam Yesus kita juga dibawa untuk mengetahui kebenaran sejati tentang Bapa Sorgawi. Di dalam dunia ini
saya meyakini tidak ada kenyataan dan kebenaran sejati kecuali di dalam Yesus Kristus kita boleh menemukan kebenaran sejati itu. Jadi apakah kebenaran sejati itu? Atau kenyataannya seperti apa? Saya akan beritahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang telah ditebus, ya, yang telah diampuni dan yang telah diubahkan menjadi ciptaan baru oleh Roh Kudus. Baru minggu lalu kita merayakan Paskah, ya. Sebelumnya kita merayakan Jumat Agung. Bagaimana kita tahu sebagai orang percaya, titik awal iman kita adalah kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk tebus dosa kita, tapi nggak berhenti sampai di situ. Ada hari yang ketiga dia bangkit dan memberikan kemenangan, memberikan kehidupan yang baru bagi kita yang percaya di dalam dia. Oleh karena itu, kita bersyukur dan kita menyembah Bapa Sorgawi. Dan saya percaya sementara kita memuji dan menyembah, kita sedang meneguhkan kebenaran sejati itu ada di dalam kita oleh karena Kristus. Jadi kebenaran sejati itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, itu berpusat kepada apa yang saya sebut dengan perjamuan kudus, ya, the meal of covenant. Ya, kalau selama bulan April ini Bapak Ibu akan belajar tentang covenant, saya akan memberitahukan betapa pentingnya meal of covenant atau yang biasa kita sebut perjamuan kudus. Ya, karena di dalam perjamuan kudus itulah kenyataan yang sebenarnya, atau di sanalah kebenaran sejati di dalam Kristus kita boleh temukan. Semua yang di luar Kristus bukanlah kebenaran sejati atau bukanlah fakta yang sebenarnya. Semua yang di luar Kristus hanyalah kebohongan belaka, penipuan, penyesatan. Jadi orang-orang di luar sana banyak mengatakan inilah fakta yang sebenarnya, tetapi nyatanya semua itu kebohongan. Tuhan Yesuslah fakta yang sebenarnya, kebenaran sejati. Tuhan Yesus itulah kasih yang kekal. Tuhan Yesus itulah keberadaan Allah itu sendiri. Tuhan Yesuslah kehidupan di dalam kita. Jadi mengapa perjamuan kudus itu menjadi suatu kenikmatan yang penting bagi kita sebagai orang percaya? Ada 3 hal yang saya akan bagikan melalui pembacaan firman tadi. Yang pertama, mengapa perjamuan kudus itu menjadi suatu kenikmatan tentang kebenaran di dalam Kristus. Itu yang pertama, itu perjamuan kudus atau meal of covenant membawa kita kepada kebenaran sejati di dalam Kristus. Ya. Jadi di dalam perjamuan kudus itu memberikan kita itu pewahyuan tentang siapakah Kristus itu sebenarnya. Mazmur 91 ayat 14 ada pernyataan bahwa kita itu orang yang melekat kepada Tuhan, yaitu orang yang mengenal Dia dan mengenal nama Dia. Jadi perjamuan kudus di banyak istilah itu disebut juga ada istilah ekaristi, ya. Atau kalau hari ini saya dengan pakai istilah meal of covenant, ya, atau holy communion, ya. Atau ada orang Kristen yang lain juga mengatakan the great thanksgiving. Ya, dan di sebagian besar orang Kristen juga mengenal bahwa perjamuan kudus itu adalah the Lord's Supper, ya, Lord's Supper, ya, perjamuan terakhir. Jadi perjamuan kudus itu sebenarnya center of reality kita, ya. Perjamuan kudus itu adalah titik pusat kebenaran Kristus yang sejati yang boleh kita terima, ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tahukah saudara bahwa melalui perjamuan kudus seharusnya kita ini mengalami perjumpaan dengan Allah. Melalui perjamuan kudus
kita juga mengambil bagian dalam kasih Kristus dan kuasa Kristus. Juga melalui perjamuan kudus, kita mengambil bagian dalam ikat janji, ya, dan semua berkat Allah. Allah mengikat janjinya dan menyediakan semua berkat-berkatnya itu melalui perjamuan kudus. Ya. Gereja mula-mula tidak pernah membantah mengenai hal ini. Mereka tidak menganalisa atau tidak memperdebatkan lagi tentang perjamuan kudus. Gereja mula-mula mempercayai sepenuhnya tentang kuasa perjamuan kudus. Dan yang mereka yakini bahwa di dalam perjamuan kudus itu ada berkat Tuhan, ya. Ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sayangnya nih, perjamuan kudus pada hari-hari ini oleh kebanyakan umat Tuhan hanya ditempatkan di level paling bawah. Dianggap itu cuma ritual yang tidak begitu penting di antara orang percaya. Banyak sekali orang tidak tahu hal apa yang sebenarnya, kekayaan apa yang sebenarnya terkandung di dalam perjamuan kudus. Ya. Dan banyak orang Kristen di hari-hari terakhir ini memperdebatkan perjamuan kudus itu apakah itu hanya lambang saja atau bukan gitu. Kebanyakan orang Kristen lebih lagi tidak mengerti tentang perjamuan kudus. Ya. Tidak mengerti dan tidak mempraktekkan di dalam kehidupan kekristenannya sehari-hari. Mereka anggap itu cuma ritual sebulan sekali ataupun dalam ibadah-ibadah khusus, ya, untuk mengambil perjamuan kudus. Akibatnya apa, saudaraku? Akibatnya perjamuan kudus kehilangan kuasanya dan umat Tuhan kehilangan berkat dan mujizat yang dijanjikan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah perjamuan kudus itu adalah titik pusat daripada iman Kristen kita. Perjamuan kudus itu juga merupakan jantung iman kita sebagai orang percaya. Ya. Jadi poin yang kedua saya mau bagikan bahwa perjamuan kudus adalah jantung dari covenant Kristen kita. Covenant. Kalau kita di gereja lokal ataupun secara pengajaran di gereja lokal City Blessing, bahwa kita tahu bahwa kita ini umat perjanjian, ya. Kita punya ikat janji bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, tidakkah Alkitab kita berisikan dua bagian? Yang pertama, perjanjian lama, yang kedua, perjanjian baru. Artinya, kita ini umat perjanjian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus sadar bahwa kita ini adalah umat perjanjian. Dan perjamuan kudus itu adalah jantung daripada covenant kita kepada Tuhan. Mari kita lihat covenant itu dari lensa Alkitab, ya. Setiap covenant itu selalu diakhiri dengan jamuan makan. Sekali lagi, waktu minggu lalu di awal bulan April di jemaat kami di City Blessing Palembang, saya bagikan tentang bagaimana perjamuan Paskah itu. Paskah itu bukan sesuatu yang hanya dirayakan, tapi Paskah itu harus sesuatu yang dinikmati. Karena apa? Karena ada domba Paskah yang harusnya dimakan, ya. Menjadi satu kenikmatan, ya. Setiap covenant itu selalu diakhiri dengan jamuan makan. Jamuan makan itu menunjukkan bahwa covenant itu sah dan berlaku. Jamuan makan itulah yang membuat setiap covenant berfungsi dan berlaku di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Coba kita lihat di Kejadian 26 ayat 28 sampai 31, ya. Saudara lihat di Kejadian 26 ayat 28 31 itu, saudara akan menemukan satu cerita yang luar biasa, ya. Luar biasa. Bagaimana kita lihat Ishak itu membuat perjanjian dengan Abimelek, ya, membuat perjanjian dengan Abimelek. Coba kita lihat di Kejadian 26. Ya, kita lihat di Kejadian 26 apa kata firman Tuhan di sana.
Kita cepat saja di Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 28 sampai 31. Dikatakan, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Atau covenant ya. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Nah, Bapak Ibu, kita juga keturunan Abraham. Saudara percaya sebagaimana Ishak, kita juga orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya ini berlaku untuk kita. Dan dikatakan kemudian Ishak mengadakan apa? Perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Puji Tuhan. Selalu saja setiap kali ada covenant, ikat janji, itu diakhiri dengan jamuan makan. Wah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Sama murid-muridnya selalu saja dia senang sekali mengadakan perjamuan makan. Bahkan sebelum dia disalib pun, dia mengambil waktu untuk perjamuan makan malam di hari Paskah. Kita lihat lagi hal yang serupa. Kita lihat ya di Kejadian 31. Coba kita cepat saja ke Kejadian 31. Kejadian 31 mengatakan ini perjanjian antara Yakub dengan mertuanya Laban, ya. Atau kalau saya guyon-guyonin itu dengan si Laban, orang Batak itu. Luar biasa. Jadi kita ini orang Batak ya, jangan malu. Kita ini kalau bahasanya tulangnya orang Israel. Jadi Bapak Ibu kita lihat ya, Kejadian 31. Apa yang terjadi di sana di ayat 44 sampai 46. Ya. Dikatakan gini, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian. Lihat, covenant lagi, mengikat perjanjian. Aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu, perhatikan baik-baik, makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Ya. Jadi, saudara, ini menjadi ikat janji antara Yakub dan Laban, dan ini akan menjadi perjanjian, ya. Perjanjian mereka untuk selama-lamanya. Ya. Jadi ingat, setiap covenant itu selalu diakhiri dengan jamuan makan. Ya. Banyak juga orang Kristen lupa kalau kita lupa menaruh perhatian juga kepada kisah Abraham. Ya. Pada Kejadian 18 ayat 6 sampai 10, Allah melakukan perjanjian dengan Abraham. Namun Abraham itu harus menunggu 14 tahun untuk mendapatkan perjanjian itu. Ya, mendapatkan janji itu. Saudara tahu nggak bahwa sebenarnya Tuhan sebelum mengenapi janjinya, sampai dia mengadakan jamuan makan bersama Abraham, jamuan makan itulah yang membuat janji Tuhan menjadi kenyataan bagi Abraham. Ya, Allah itu sebenarnya sudah memberikan janji kepada Abraham di Kejadian 12. Dan di Kejadian 18, Allah itu menjelma menjadi manusia untuk makan malam bersama Abraham. Ya. Saya mau mengatakan demikian, perjanjian tidak sah tanpa jamuan makan. Wow, itu luar biasa. Ya. Dan waktu Abraham mempersiapkan jamuan makan malam itu, pada saat itulah selesai makan, Tuhan memberikan firman-Nya untuk meneguhkan janjinya kepada Abraham. Bahwa sesungguhnya Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki tahun depan. Saudara bisa baca sendiri nanti di Kejadian 18 ayat 10 ya, sampai
ayat berikutnya ya, dari ayat 6 sampai 10 dan baca seluruh pasal 18 itu. Saudara harus tahu ya, Tuhan berjanji itu hampir 14 tahun kepada Abraham. Dan pada jamuan makan malam itulah semua janji Allah itu digenapi. Semua janji Tuhan terpenuhi setelah Abraham mengadakan jamuan makan bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita menerima janji Tuhan, dan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita pada saat kita makan bersama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan tidak pernah memberikan apapun ke atas hidup orang-orang yang menjadi perjanjian dengan Dia sebelum Dia makan bersama-sama dengan orang tersebut. Tuhan memberikan janjinya untuk memberikan keturunan kepada Abraham 14 tahun sebelumnya. Saudara bisa baca itu di Kejadian 12. Namun janji itu digenapi pada saat Tuhan makan bersama dengan Abraham. Mengapa? Saya percaya oleh karena jamuan makan malam itulah yang membuat janji Tuhan berlaku. Makanya perikop tadi di Lukas 22 itu dikatakan apa? Perjamuan makan malam. Ya. Jadi jamuan makan ya adalah signal. Perjamuan kudus bagi kita sekarang adalah signal bahwa janji Tuhan akan digenapi. Ini kebenaran yang luar biasa. Ya, ini kebenaran yang luar biasa. Jadi jangan pernah anggap enteng waktu kita mengambil perjamuan kudus. Bukan hanya waktu sebulan sekali. Kapanpun setiap kita ingat akan janji Tuhan dan kita mau mengambil perjamuan kudus, ambillah. Buatlah itu sebagai satu perjanjian engkau dengan Tuhan. Bangsa Israel itu, saudara, telah menerima janji untuk dibebaskan dari perbudakan di Mesir itu sekitar 430 tahun sebelumnya. Allah memberikan janji itu kepada Abraham. Kemudian janji itu juga diberikan kepada Musa, supaya Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, Mesir dan Firaun itu kena tulah. Ya. Saudara bisa baca sendiri itu di kisah tentang di Keluaran itu. Ya. Mesir dan Firaun dihancurkan. Mereka tidak pernah mengizinkan Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Justru semakin mereka memperberat perbudakan itu ke atas orang Israel, Allah semakin mengeraskan hati Firaun dan Mesir. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya dan kuasanya kepada Firaun dan Mesir. Orang Israel tidak dapat keluar dari Mesir dan bebas dari perbudakan di Mesir sebelum mereka makan jamuan makan malam Paskah. Allah memerintahkan Musa dan orang Israel untuk mempersiapkan jamuan makan malam Paskah. Saudara baca sendiri di Keluaran 12. Minggu lalu saya bagikan itu kepada jemaat di City Blessing Palembang. Ya, saya percaya dengan perjamuan makan malam itu Tuhan ingin menyatakan dirinya, ingin menyatakan kuasanya kepada umatnya. Ya, jadi waktu persiapan perjamuan makan malam di waktu Paskah atau Passover yang pertama itu, di kisah Keluaran itu, di kisah orang Israel dibawa keluar dari Mesir, disitulah Tuhan menyatakan dirinya dan menyatakan kegenapan akan janji-janjinya ya kepada orang Israel. Dan Bapak Ibu harus tahu itu peristiwa yang luar biasa malam hari Paskah yang pertama itu. Ya. 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan City Blessing Balikpapan, dalam perjamuan kudus kita harus sadar bahwa kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam roh. Dalam perjamuan kudus kita mengambil bagian dalam berkat yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Janji Tuhan itu digenapi saat kita mengambil perjamuan kudus itu. Ya, perjamuan makan, perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nikmati, ya. Nikmati. Karena janji Tuhan itu tidak berlaku sebelum perjamuan kudus. Janji Tuhan itu belum digenapi sebelum perjamuan kudus, ya. Abraham tidak pernah menerima janji Allah itu tergenapi untuk mendapatkan keturunan sampai Abraham mengadakan perjamuan makan malam bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara baca sendiri di Kejadian 18 itu. Orang Israel tidak pernah mengalami kelepasan dari perbudakan Mesir selama 400 tahun lebih. Sekalipun Musa sudah menghancurkan Mesir dengan tulah, Israel tetap berada dalam perbudakan. Mengapa? Karena mereka belum melakukan jamuan makan malam Paskah. Pada saat mereka melakukan jamuan makan malam Paskah, pada saat itulah Tuhan membalikkan keadaan orang Israel. Pada saat mereka mengadakan perjamuan makan malam Paskah, pada saat itu juga Tuhan mengenapi janjinya kepada orang Israel. Saudara harus tahu, pada saat mereka makan jamuan Paskah, pada saat itu, apa yang Tuhan buat? Saudara baca sendiri kisahnya. Ini kisah yang luar biasa. Yang pertama, mereka berhasil dan mereka menerima seluruh kekayaan Mesir. Mereka itu seolah-olah mencarah kekayaan Mesir. Emas dan perak, kain-kain indah, semua diberikan oleh orang Mesir kepada Israel. Karena Tuhan yang menjamah hati orang Mesir untuk bermurah hati, dikatakan. Dan orang Israel itu seperti mencarah semua kekayaan Mesir. Yang kedua, mereka dibebaskan dari perbudakan. Setelah makan malam Paskah, perjamuan makan malam Paskah itu, mereka dibebaskan dari perbudakan. Mereka dibebaskan dari maut dan sakit penyakit. Mereka keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, saudaraku, itu peristiwa yang luar biasa. Pada saat Passover atau Paskah yang pertama itu. Jadi pada saat saudara dan saya makan perjamuan kudus, pada saat itulah Tuhan meluputkan kita dari maut dan kebinasaan. Dari kematian yang kekal. Tuhan luputkan kita. Sebagaimana Israel diluputkan dari malaikat maut itu. Pada malam tulah yang ke-10 itu. Pada saat saudara dan saya makan perjamuan kudus, pada saat itulah Tuhan membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa, dari ikatan kuasa kegelapan. Pada saat saudara dan saya makan perjamuan kudus, pada saat itulah Tuhan melepaskan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, bahkan berkat-berkat materi di dalam kehidupan kita. Pada saat makan perjamuan kudus itulah penyakit kita disembuhkan. Berkat Allah dicurahkan. Kuasa iblis dihancurkan dari hidup kita. Pada saat saudara dan saya makan perjamuan kudus, ada kemenangan di dalam rumah kita. Ada amin, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah umat perjanjiannya. Poin yang ketiga. Ini penting, saudaraku. Poin yang ketiga adalah perjamuan kudus bukan sekadar lambang, tetapi wadah bagi perjanjian Allah digenapi dalam hidup kita. Di dalam perjamuan kudus itu ada kebenaran sejati di dalamnya.
Perjamuan kudus adalah kuasa Allah yang dinyatakan atas hidup kita. Perjamuan kudus adalah wadah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, muka dengan muka. Seringkali kita lupa apa yang dikatakan pemazmur. Kalau saudara ingat, Mazmur 23 itu adalah salah satu mazmur yang sangat terkenal ya. Bahkan banyak lagunya. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Di ayat kelima itu dan keenam itu satu pernyataan yang luar biasa sebenarnya. Ya, dikatakan di ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mengapa Tuhan menyediakan hidangan atau jamuan makan? Anda tahu bahwa pemazmur sedang menulis tentang Tuhan adalah gembalaku di Mazmur 23 itu. Dikatakan takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Anda tahu, di tengah-tengah ia menulis mazmur itu, sebenarnya pemazmur berbicara tentang covenant meal. Meal of covenant, yaitu perjamuan kudus. Ia berbicara tentang jamuan makan kemenangan. Tahukah saudara bahwa musuh ada di sana? Musuh melihatnya, tetapi tidak berani menyerangnya. Karena Tuhan Allah Israel, Sang Gembala Agung, sedang makan sehidangan dengan Daud. Bahkan musuhnya itu berhasil dikalahkannya. Dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya. Saat saudara dan saya makan sehidangan dengan gembala kita yang agung, maka saat itulah, ya, seperti Daud katakan, pada saat itulah aku diurapi, kepalaku diurapi dengan minyak, dan pialaku penuh dengan kemenangan yang melimpah. Mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Sebab pada saat itulah Roh Kudus mengurapi kita dan memberikan kita kemenangan yang melimpah di dalam Kristus. Pada saat itu kita melakukan perjamuan kudus. Pada saat itu juga kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Pada saat kita melakukan perjamuan kudus, maka pada saat itulah kita mengerti bahwa kita pada akhirnya akan diam di rumah Bapa, di rumah Bapa kita di sorga sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sadari betapa pentingnya meal of covenant kita, yaitu perjamuan kudus. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan mengubah pola pikir kita. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita tahu segala penyediaan Allah, baik itu berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat perlindungan, kemenangan, kebebasan, semuanya sudah disediakan Bapa di dalam Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, bahwa kami mendengar firman-Mu yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar berkenaan tentang bagaimana perjamuan kudus itu sebagai meal of our covenant. Perjamuan kudus itu Tuhan sediakan agar kami yang percaya di dalam Engkau sungguh-sungguh boleh mengalami kebenaran sejati di dalam Kristus.
Bapa, kami percaya melalui perjamuan kudus, covenant kami, jantung iman kami diperkuat ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam perjamuan kudus, ikat janji kami bersama dengan Tuhan itu digenapi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya juga ya Tuhan, setiap kali kami mengambil perjamuan kudus ya Tuhan, Kau membuat kami Tuhan sadar bahwa perjamuan kudus itu adalah wadah kami untuk menerima setiap janji-janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami menganggap perjamuan kudus itu sebagai ritual yang biasa. Ritual yang mungkin hanya sebulan sekali ataupun dalam kesempatan-kesempatan tertentu saja. Tapi biarlah Tuhan, kami sadar setiap kali kami ingat akan perjanjian, covenant kami dengan Kau, kami tidak segan-segan dan tidak jemu-jemu untuk mengambil perjamuan kudus ya Tuhan, sebagai kesempatan kami menerima dan tergenapinya semua janji Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kebenaran firman ini dimateraikan dalam hati kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di City Blessing Balikpapan. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengalami covenant yang indah dengan Engkau. Kami serahkan semua itu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Apa yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, semua kita diberkati, amin. Yang harus kita tahu bahwa kita adalah umat perjanjian, amin. Bahwa Tuhan sudah menggenapi semuanya, tinggal bagaimana kita datang kepada Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu lihat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Bersyukur karena Tuhan sudah memberikan darahnya, tubuhnya untuk kita. Dan kami dan kita semua yang ada di rumah juga kembali lagi untuk tetap setia terhadap Tuhan, mengandalkan Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui Pastor Stephen Jeffrey Huta Barat, yang sudah Tuhan pakai hambanya untuk memberkati kami dengan firman yang Tuhan sudah berikan melalui Pastor. Biarlah Tuhan firman ini bisa bertumbuh dalam setiap pribadi kami, berakar, tertanam, dan kami bisa Tuhan terus setia terhadap Tuhan, terus kami tetap setia untuk tetap kami mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada satupun Allah lain yang memberikan perjanjian yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kau telah mati Tuhan untuk kami, menebus setiap dosa-dosa kami, semua karena kasih kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat Pastor Jeffrey, biar Tuhan berkati pelayanannya Tuhan, berkati terus imannya untuk dia tetap kuat di dalam Tuhan, setia Tuhan sampai akhir hayatnya. Biarlah Tuhan dia tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayanan, perlebar pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap jemaatnya juga Tuhan. Berkati keluarganya, anak istrinya. Biarlah melalui hamba ini Tuhan, dia akan jadi berkat buat semua orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan untuk bangsa dan negara, bahkan untuk gereja yang dia pimpin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus berkati setiap persembahan kami. Seberapapun yang kami beri, semuanya untuk kebaikan Tuhan. Amin. Bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersiap untuk memberi, mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita sama-sama bangkit berdiri. Pakai satu pujian. Bangga Bapa.
senang lagu ini saudara. Kita bangga mempunyai Allah kita, amin. Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan untuk gereja Balikpapan City Blessing. Kami mengundang untuk seluruh lagi jemaat. Mari kita ajak saudara atau keluarga kita untuk kita bisa datang bersama-sama. Kembali lagi di tempat ini minggu depan jam 10 untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat City Blessing. Untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Untuk nanti tanggal Selasa tanggal 13 April 2021 di The Coast kita akan ada corporate prayer ya. Jadi jam 18 atau tepatnya jam 6 sore kita akan mulai di tempat ini. Dan itu juga besoknya Selasa kita ada puasa jemaat. Kita berpuasa untuk supaya Tuhan melawat bangsa kota ini dan Tuhan menjamah setiap kita semua di tempat ini untuk semuanya bisa merasakan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Dan next untuk Sabtu tanggal 10 April kita ada latihan musik juga. Mari semua jemaat yang akan melayani Tuhan untuk yang jadwal untuk minggu depan, mari kita sama-sama datang lagi ke tempat ini di The Coast juga. Itu jam 7. Kalaupun nanti ada perubahan mungkin kami akan hubungi via WhatsApp group. Biasanya kita akan latihan di sini dan kembali lagi kita akan mulai setting. Dan saya mau bahwa semua kita yang bertugas, yang jemaat yang bertugas, mari sama-sama kita latihan untuk menyembah dan memuji Tuhan, biar minggunya kita bisa sehati lebih dahsyat lagi dalam Tuhan. Amen. Next. Oke, untuk petugas pelayan untuk ibadah minggu depan itu akan dilayani oleh firman Tuhan dari Brolian dan worship leadernya Pak Jeremy. Kembali lagi saya undang untuk semua kita ajak semua keluarga, kita ajak semua saudara-saudara yang mau datang untuk kita bisa merayakan kebaikan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Online Sunday, sekolah minggu, online Sunday School. Itu silakan setiap hari Minggu kita akan bergabung dengan Jakarta City Blessing. Jadi online itu tanggal 18 April jam 10 pagi. Jadi silakan buat Bapak Ibu baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini yang ingin anak-anaknya bisa merasakan kebaikan Tuhan jam 10 pagi. Itu bisa langsung di YouTube City Blessing Jakarta bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu. Saya rasa udah cukup. Dan buat jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silakan ada di layar untuk nomor rekening gereja, baik perpuluhan, baik itu pembangunan, semuanya bisa jadi satu di nomor rekening BCA tersebut. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya. Semua kita diberkati, amin. Kita mau menutup ibadah kita, tapi satu hal bahwa kita mau bersaksi bahwa kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita terus, amin. Melalui firman yang kita dengar tadi yang berjudul Kapenan, yaitu perjanjian, melalui perjamuan yang Tuhan lakukan sangat memberkati kita dan meneguhkan kita hari ini, amin. Poin yang pertama yaitu melalui perjamuan kudus, mengikat kita dalam satu perjanjian titik pusat dengan iman kita bersama-sama dengan Allah, amin. Yang kedua, perjamuan atau perjanjian melalui perjamuan ini adalah jantung daripada iman kita. Kemudian yang ketiga, perjamuan kudus adalah wadah yang disediakan Allah supaya firman-Nya, janji-janji Allah semua diberkati dan perjanjian itu semua digenapi, amin. Kita percaya bahwa melalui setiap perjanjian kita dimenangkan.
kita dimerdekakan dan kita diselamatkan. Semua kita diberkati. Haleluya. Kita juga berterima kasih kepada Pastor Jeffrey Huta Barat sebagai gembala di Palembang City Blessing. Kami mengucapkan terima kasih Pastor. Tuhan memberkati keluarga, anak-anak, dan semua jemaat yang Tuhan percayakan yang Pastor layani hari ini menjadi berkat bagi bangsa. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup ibadah kita naikkan satu pujian. Mari kita katakan, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, katakan lebih lagi, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita semua rindu kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu kita bekerja, baik itu kita berusaha, berbisnis, sekolah, kuliah, rumah tangga kita rindu, semua kita diberkati Tuhan. Mari persiapkan hati, roh, jiwa, tubuhmu, dan angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa kita yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Jemaat City Blessing Balikpapan. Saya mengucapkan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah-ibadah berikutnya bersama dengan saya. Shalom.